tertulis yu'addu mawqi ghazwa Uhud ahammul mawaqit tarikhiyah. Jadi terhitung tempat ya atau lokasi terjadinya perang Uhud ini adalah merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam sejarah. Ahammu al-mawaqi at-tarikhiyah, salah satu tempat yang paling bersejarah ya. Walahu makanatun azimatun, dan dia memiliki status yang sangat agung fi nufusil muslimin kaffah, di dalam jiwa-jiwa orang Islam. Haitsu yushrafu alaihi Jabal Uhud, di mana gunung ini dimuliakan. Wa fi waqa'at ma'arakah Uhud masyhura, disinilah tempat terjadinya perang Uhud yang terkenal itu. Wa yudam wa tumathru akthar min 70 sahabiyan, dan di sini terjadi syahidnya 70 sahabat minas syuhada tilka ma'arakah. Jadi ada 70 sahabat yang terjadi pada perang Uhud itu. Minhum, di antara mereka adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, artinya pamannya Nabi SAW, yang gelar apa? Asadullah, As-Sayyidul Syuhada, singa Allah, Sayyidul Syuhada, panglimanya orang-orang syahid. Ammu Rasulullah SAW, itu pamannya Rasulullah SAW. Wa Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair, ada satu sahabat lagi, Mus'ab bin Umair. Siapa beliau? Awwalu da'iyah, da'i pertama. Ada da'i pertama ya. Ba'athahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikirim, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada selain dari sini ada sabda Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Nah, di sini kisah yang sebelumnya Rasulullah sudah perlihatkan dalam kasyaf. Saya ceritakan sedikit dalam kasyaf Nabi SAW. Melihat dalam kasyafnya bahwa ujung pedang beliau patah. Beliau mengatakan bahwa nanti ya kita akan menang, tapi ini bisa akan menang. Tapi syaratnya ada, kalian harus mentaati apa yang saya sampaikan. Tapi karena nasihat beliau itu tidak diperhatikan dengan baik, akhirnya yang terpancing dengan ghanimah dan kemenangan tadi, mereka turun meninggalkan tempat mereka, lokasi mereka. Lalu apa yang terjadi? Korbannya adalah Nabi SAW. Apa arti dari semua ini? Arti dari semua ini, apabila ada pemimpin menyampaikan kepada kita untuk mentaati sesuatu, laksanakan saja. Paham atau tidak paham, harus laksanakan. Supaya apa? Demi keamanan. Tidak ada satu pemimpin yang menghendaki hancurnya umat atau pasukannya. Tidak ada. Semua pemimpin itu menghendaki kebaikan bagi orangnya. Entah pemimpin rumah tangga, pemimpin kelompok, pemimpin apapun itu, tujuan cuma satu, yaitu menjaga keamanan, melindungi orang-orang yang dipimpinnya. Karena apa? Nabi bersabda bahwa kullukum mas'ul. Kalian ya, kullukum ra'in. Setiap kalian adalah ra'in, pengembala. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap ya, mas'ul itu penanggung jawab itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh karena itu Nabi sebagai pemimpin memberitahukan bahwa jangan meninggalkan dalam kondisi apapun, kalah atau menang, pegang ini dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya ketika kita mendapatkan karunia menjadi umat Rasulullah SAW, apapun yang disampaikan Nabi SAW adalah untuk keselamatan kita. Kalau jadi seorang suami, tanggung jawabnya pasti akan melindungi istrinya. Kalau istri jadi ibu, dia melindungi anak-anaknya. Jadi apa yang pastinya seorang ibu yang menyampaikan itu amanat. Jadi kita ambil pelajaran dari perang Uhud ini. Banyak hikmah di balik ini. Jadi kemenangan bisa berubah menjadi kekalahan manakala adanya ketidaktaatan. Oke? Oleh karenanya mudah-mudahan kita selalu ambil pelajaran. Semua ini bukan berarti mereka tidak taat, tidak. Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa ini loh akibat kalau kita tidak boleh mengatakan tidak taat kepada para sahabat. Tapi yang maksud kita katakan adalah pada saat itu mereka belum tahu rahasia dari segala sesuatu. Dan Allah menghendaki, Allah sudah memperhatikan sebelumnya ujung pedang Nabi SAW patah. Itu isyarat bahwa ya kehendak Allah Ta'ala yang akan terjadi. Di situ ada pelajaran bahwa kita jangan sampai lupa akan pesan di sini. Kalau misalkan dalam satu kita pulang ke rumah ya, yang kecil-kecil aja kan rumah tangga aja deh, yang paling kecil itu rumah tangga suami istri. Seorang suami mengatakan jangan begini, nah istrinya mulai apapun itu berusaha untuk mentaatinya, selama itu tidak bermaksiat kepada
Allah Subhanahu wa taala atau melanggar hak hukum Allah taala tentang misalkan tauhid dan sebagainya, selama itu menjaga hak-haknya sebagai suami misalkan, mengatakan oh jangan begini karena saya tidak senang kayak begini, penuhi. Insya Allah dengan demikian semua akan selamat. Sebagai kepala misalkan kepala sekolah misalkan, kalau jadi guru, perhatikan tugas-tugasnya, apa yang disampaikan untuk keselamatan semuanya. Dan kalau misalkan itu semuanya kalau tidak ditaati ya ujungnya yang ruginya siapa juga? Semuanya. Tadi tidak ada manusia yang paling berharga di muka bumi ini selain Nabi Muhammad SAW. Bayangkan pada saat itu beliau sampai dikabarkan syahid, di tubuh beliau itu darah. Untungnya Allah Ta'ala dengan caranya yang khas menolong beliau, sehingga apa? Sehingga kita bisa mendapatkan hikmah bahwa Nabi SAW adalah wujud yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah akan menjaga engkau dari gangguan manusia, dari usaha manusia untuk menghancurkan engkau. Itu janji Allah Ta'ala. Ada janji spesial untuk Nabi SAW, wallahu ya'asimuka minan nas. Jadi Allah Ta'ala akan menjaga engkau dari gangguan-gangguan manusia. Nah ini perang Uhud. Di sini lokasinya, mungkin bisa dilihat di sini.